Halo kawan-kawan semua, para pendengar Mirengaken Channel. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selamat mendengarkan. Angin sore menyusup lembut melalui celah-celah jendela rumah tua bercat putih itu. Di beranda rumah, Raka duduk berdampingan dengan Laras, gadis yang telah ia cintai sejak masa kuliah. Sudah 5 tahun mereka bersama, dan sore itu, seperti sore-sore lainnya, mereka membicarakan masa depan. Kalau kita nikah, kamu maunya pelaminannya di mana? Tanya Laras sambil memainkan ujung rambutnya. Raka tersenyum kecil. Di halaman rumah ini, di bawah pohon mangga, dengan lampu-lampu gantung yang banyak, kayak festival kecil. Laras tertawa pelan. Kamu selalu romantis ya, tapi aku suka ide itu. Sederhana, tapi hangat. Mereka saling bertatapan lama, seolah waktu membeku hanya untuk mereka. Raka menggenggam tangan Laras erat. Tahun depan, setelah aku dapat promosi, kita nikah, ya? Laras mengangguk. Janji. Setahun setelah janji itu, hidup tidak berjalan seindah rencana. Raka kini bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Jam kerja panjang, target tinggi, dan tekanan dari atasan membuatnya jarang pulang tepat waktu. Sementara Laras membuka butik Castle Kashilen bersama sahabatnya, menjual pakaian wanita bergaya etnik. Ras, bulan depan aku mungkin gak bisa libur. Proyek klien Korea itu dimajuin deadline-nya, kata Raka lewat telepon. Suaranya serak karena begadang. Laras terdiam sejenak. Tapi itu pas tanggal tunangan kita, Ra. Mama sama papa udah mulai persiapan. Aku tahu. Maaf banget, aku coba atur. Tapi ini kesempatan besar. Kalau sukses, promosi bisa makin dekat. Dan seperti biasa, Laras mencoba mengerti. Selalu begitu. Namun diam-diam, tabungan Laras mulai menipis. Biaya hidup di Jakarta makin tinggi, dan butik mereka belum balik modal. Laras tidak bilang apa-apa ke Raka. Ia tahu Raka sedang menanggung beban berat juga. Pada akhirnya, tunangan itu tetap terlaksana. Sederhana, hanya keluarga inti. Tapi sorot mata Laras sore itu berbeda. Ada bayangan lelah yang tidak bisa ia sembunyikan. Raka mulai membicarakan pernikahan mereka secara lebih serius. Tapi pembicaraan itu tidak lagi tentang pohon mangga atau lampu gantung. Aku baru konsultasi vendor. Paketnya 200 juta. Itu yang standar, kata Raka, sambil memutar layar laptopnya ke arah Laras. Laras menelan ludah. 100 juta lebih buat 1 hari? Ya, keluarga kita juga pasti pengen undang banyak orang. Kita nggak bisa asal-asalan. Laras menatap Raka perlahan. Tapi kita bisa nikah sederhana, Ra. Seperti rencana kita dulu. Di halaman rumah, di bawah pohon mangga. Itu waktu kita masih kuliah, Ras. Sekarang beda. Kita harus mikirin gengsi, relasi kerja, keluarga besar. Untuk pertama kalinya, Laras merasa jauh dari Raka. Seolah lelaki yang ada di depannya bukan lagi Raka yang mencintai kesederhanaan dan hangatnya mimpi kecil. Raka kini bicara dalam angka dan kalkulasi. Raka tak pernah sadar. Sejak hari itu, Laras mulai menghitung kemungkinan lain dalam diam. Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Pekerjaan Raka makin menyita waktu. Ia mulai meminjam dari berbagai sumber. Pinjaman online, kartu kredit, bahkan koperasi kantor. Semua demi pernikahan megah yang belum pasti tanggalnya. Di sisi lain, butik Laras mulai merugi. Ia bahkan terpaksa menjual beberapa barang pribadi untuk membayar karyawan. Tapi Laras menahan diri untuk tidak menuntut. Ia masih percaya suatu hari Raka akan membawanya ke pelaminan, meski jalan mereka semakin rumit. Hingga suatu hari, Laras menemukan selembar surat dari debt collector di tas kerja Raka yang tertinggal di kamarnya. Jumlahnya mengejutkan, 80 juta bunga berjalan. Tempo terlambat.
3 bulan. Air mata Laras mengalir pelan. Malam itu, saat Raka pulang, mereka bertengkar untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Kamu utang segitu banyak buat apa, Ra? Buat nikah sama aku atau buat jaga gengsimu? Aku cuma mau semua sempurna. Aku cuma mau kamu bahagia. Jawab Raka. Bahagia bukan berarti mewah, Raka. Bahagia itu cukup dan kamu udah lupa artinya. Setelah malam itu, hubungan Raka dan Laras tak pernah benar-benar sama lagi. Mereka masih bertemu, masih berbicara, tapi tanpa tawa yang dulu memenuhi percakapan mereka. Kata-kata kini lebih banyak soal uang, cicilan, vendor, atau jadwal kerja yang terus molor. Jadi, kapan kita tetapkan tanggal nikahnya? Tanya Laras suatu malam. Raka terdiam lama. Ia tahu jawabannya akan menyakitkan, tapi tak bisa menghindar lagi. Aku nggak bisa nikah tahun ini, Ras. Bahkan tahun depan pun, aku belum tahu. Laras menunduk, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kenapa? Karena aku belum siap. Bukan cuma soal uang, tapi semuanya. Aku belum jadi siapa-siapa. Laras menatap mata lelaki yang dulu menjanjikan dunia bersamanya. Kita bisa mulai dari nol, Ra, kayak yang pernah kita impikan. Kenapa kamu takut? Aku nggak takut. Aku cuma nggak mau kita hidup menderita. Laras menggeleng. Hidup menderita bukan soal kurang uang, Rak. Tapi ketika kita berhenti, saling percaya. 2 minggu kemudian, Laras mengambil keputusan yang bahkan membuat ibunya menangis saat ia menceritakannya. Aku membatalkan rencana nikah dengan Raka, Ma. Ibunya memeluk Laras lama. Sangat lama, tanpa kata-kata. Tak perlu dijelaskan apapun. Mereka tahu, Laras sudah berjuang terlalu keras untuk mempertahankan hubungan yang perlahan kehilangan arah. Raka menerima kabar itu dalam diam. Ia tidak menelepon, tidak datang ke rumah Laras. Ia hanya mengirim satu pesan panjang lewat WhatsApp. Maaf karena membuat kamu menunggu terlalu lama. Maaf karena aku terlalu sibuk menjadi laki-laki sukses, sampai lupa menjadi laki-laki yang setia pada janji. Kamu perempuan terbaik yang pernah aku temui, Laras. Tapi aku bukan laki-laki yang tepat buat kamu. Mungkin suatu hari nanti kita bisa saling menatap lagi tanpa luka. Laras membacanya berulang-ulang. Air matanya jatuh diam-diam di meja kerja butik yang kini ia jalankan sendiri. 2 tahun berlalu. Laras tumbuh. Butiknya kini punya 2 cabang dan 1 lini pakaian yang sukses di media sosial. Ia belajar membangun dari bawah, perlahan tapi pasti. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Suatu siang, ia menghadiri pameran UMKM di Jakarta. Di salah satu stand, ia melihat seseorang yang begitu familiar. Raka, kini dengan kemeja sederhana, mata yang tak lagi dibebani ambisi, dan senyum yang jujur. Laras, katanya, sedikit gugup. Hai Raka, sudah lama ya? Mereka duduk di bangku pojok ruangan, ditemani 2 cangkir kopi. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya cerita tentang hidup yang berjalan, tentang jatuh dan bangkit, tentang janji yang pernah ada. Aku sering mikir, kalau dulu aku cukup berani buat nikah sederhana, mungkin sekarang kita. Laras menyela lembut. Kalau dulu kita nikah, mungkin sekarang kita cerai karena capek saling tuntut. Mereka tertawa, pahit tapi jujur. Waktu mengubah kita, ujar Raka. Kamu sekarang luar biasa. Kita cuma belajar caranya gagal dengan benar. Penutup, mereka tak pernah kembali menjadi sepasang kekasih, tapi mereka juga tak pernah saling membenci. Janji itu gagal, tapi bukan berarti cinta itu tak pernah ada. Karena dalam hidup, kadang yang paling sulit bukan kehilangan seseorang, tapi menerima bahwa cinta saja tidak cukup tanpa keberanian untuk sederhana. Terima kasih kawan-kawan, semua yang telah mendengarkan. Tetap sehat, selalu jaga kesehatan,
dan jangan lupa bahagia.